Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya gue bahas anak kedua, yaitu Lara. Sekarang kita lanjut pada anak ketiga, yaitu Ars. Yang mana nggak banyak hal spesial dari kisah ini, kecuali bagaimana Ars memilih pilihan unik dalam hidupnya. Sehingga gue peringatin kalau video ini berisikan spoiler, serta hal lain yang mungkin pengen kalian hindari. Pertama, Ars adalah anak yang begitu dinanti Eris dalam pernikahannya dengan Rudeus. Karena walau bukan sosok keibuan seperti Sylvie, memiliki anak bersama Rudeus merupakan impiannya semenjak dulu. Yaitu ketika memutuskan pergi berlatih ke dataran suci pedang agar bisa melindungi Rudeus yang begitu dicintainya. Sehingga terkadang Eris merasa kalah dari Roxy apalagi Sylvie, walau secara teknis baru dilamar ketika Lucy sudah lahir dan Roxy sedang hamil. Puncaknya adalah ketika Lara lahir, Eris makin tidak sabar karena tidak kunjung hamil. Padahal setiap mendapat jatah, dirinya selalu memperkosa dan menghisap Rudeus hingga kering. Namun akhirnya keinginan Eris terwujud ketika mencoba mengurangi beban latihan dan cuti dari misi Orsted. Hal tersebut terjadi karena Eris selalu membebani tubuhnya dengan berbagai latihan berat. Sehingga ketika sadar telah mengandung, maka Eris sangat bahagia. Karena menurut Rudeus sendiri, baru kali itu dirinya melihat Eris begitu bahagia walau sudah bersamanya semenjak kecil. Sampai-sampai Eris yang beringas pun kala itu berubah menjadi anggun karena kehamilannya. Namun sayang hal tersebut tidak bertahan lama, karena ketika kondisinya mulai stabil, Eris malah kembali berlatih. Bahkan Eris masih meminta jatah kepada Rudeus yang terus menolaknya karena khawatir akan berbahaya. Untuk ketika usia kehamilannya semakin tua, Eris menjadi semakin jinak. Entah karena insting atau apa, Eris mulai beristirahat seperti seharusnya. Dan di saat itulah Eris begitu terobsesi untuk melahirkan anak laki-laki, di mana Eris ingin menamai anaknya dengan nama pahlawan seperti Ars, Kalman, atau Aldebaran dengan harapan anaknya akan menjadi pahlawan juga. Namun ketika Rudeus mempersiapkan nama anak perempuan, Eris malah ngambek, apalagi ketika disarankan untuk menamainya Hilda. Sehingga Rudeus hanya bisa pasrah apabila Eris melahirkan anak perempuan, namun tetap diberi nama pahlawan seperti anak laki-laki. Singkat cerita, Eris melahirkan tanpa didampingi Rudeus yang bertempur di Siron. Walau sedikit kecewa, namun Eris melahirkan anak laki-laki sesuai keinginannya. Sehingga Eris menamainya Ars yang merupakan nama pahlawan pada perang besar manusia iblis pertama. Di sisi lain, kelahiran Ars pun menjadi hadiah bagi Rudeus yang baru saja gagal menyelamatkan Pax. Di mana Ars mendapat ciri dominan Eris dengan rambut merahnya, namun mendapat sifat mesum Rudeus dan juga Paul. Karena walau baru dilahirkan, Ars selalu menangis ketika digendong Rudeus dan baru tenang ketika menemukan Oppai. Walau mungkin hanya insting bayi untuk bersama ibunya, namun hal tersebut membuat Rudeus lega karena tidak salah lagi Ars memang anaknya. Bahkan ketika pikiran Zenith dibaca oleh Miko, Zenith tahu betul bahwa Ars sangat mirip dengan Rudeus dulu. Sampai-sampai Zenith khawatir Ars akan memiliki banyak wanita di sampingnya seperti ayah dan kakeknya. Namun seiring waktu, Ars mulai membuat Rudeus khawatir karena hampir setiap saat Ars selalu mencari Oppai. Walau tidak pilih-pilih di antara Oppai besar dan kecil, namun Ars akan tertawa kegirangan ketika dipeluk Oppai besar. Sampai-sampai setiap kali melihat Oppai di jalan, Rudeus selalu teringat Ars seakan merupakan perwujudan para pecinta Oppai. Sehingga Rudeus memberinya nasihat agar tidak terobsesi dengan Oppai dan tidak mudah takluk kepada wanita. Karena bisa saja Ars akan tumbuh menjadi pria populer yang malah diperbudak wanita karena tergoda Oppainya. Namun karena tidak bisa menyangkal bahwa Ars begitu mirip dengannya, maka Rudeus tidak melarang apabila Ars nanti memiliki banyak pasangan. Waktu berlalu, Ars tumbuh menjadi anak pemberani yang tekun namun genit dan nakal.
di mana setiap harinya Ares berlatih pedang bersama Ares dan ikut meniru pose keluarga Boreas yang sering Ares tampilkan. Sehingga berkat pelatihan tersebut, Ares dapat melindungi adik-adiknya, terutama Sik dan Lara yang menjadi korban pembulian. Karena bagaimanapun ibunya selalu berpesan untuk melindungi yang lemah dengan kekuatannya. Dan di sini yang paling sering dilindunginya adalah Sik, karena berbeda dengan Lara yang tidak peduli walau dibully, Sik lebih cengeng hingga selalu membutuhkan pertolongan. Namun karena itu lagi-lagi Sik terkena imbas tingkah saudaranya, karena setiap dimarahi Lucy, Ares akan menyeretnya untuk ikut kabur. Di sisi lain, Ares seringkali berkelahi dengan anak lain, namun sembunyi-sembunyi agar tidak dimarahi ibunya. Karena apabila sampai ke telinga ibunya, Ares tahu riwayatnya akan tamat berhubung ibunya adalah Algojo keluarga Geralt. Sampai-sampai Ares akan merinding ketika membayangkan ibunya marah, sebagai gambaran bahwa hal tersebut sangat menakutkan. Sehingga sebandel apapun dirinya, semenjak kecil Ares jarang membantah larangan orang tuanya, terutama ibunya. Selain karena takut dimarahi, Ares pun paham bahwa larangan tersebut adalah bentuk perlindungan. Karena sebenarnya Ares pun cukup cerdas untuk memahami bahwa dunia luar sangat berbahaya. Di sisi lain biasanya Ares bermain dengan Clive yang seumuran dengannya, di mana mereka selalu membicarakan banyak hal, berhubung Clive merupakan rekan sesama pecinta Nessanya. Lalu di samping Clive, Ares pun akan menjadi rekan kriminal Lara dalam hal keusilan. Bedanya Ares masih cukup pintar untuk menghindari kemarahan ibunya, sehingga sekacau apapun Lara, Ares masih bisa menahan diri. Seperti ketika Lara bertingkah seenaknya di depan Claire, Ares masih menampilkan tata keramanya walau lebih muda dibanding Lara. Namun tetap saja Ares selalu membuat masalah, seperti ketika hampir diculik di Milis karena pergi diam-diam bersama Sik dan Lara. Di mana kala itu Ares yang sudah frustasi dan ingin menangis, mencoba bertingkah tegar di hadapan Sik dan Lara. Hal tersebut terjadi karena Ares selalu memegang teguh nasihat orang tuanya, sehingga dirinya bertekad untuk menyelesaikan apa yang diperbuatnya. Bahkan kala itu Ares berusaha melindungi Sik dan Lara dengan sebuah tongkat, walau tahu tidak akan menang melawan 3 orang dewasa yang ingin menculiknya. Namun untuk semenjak awal Aisyah sudah membuntutinya, sehingga mereka selamat dan Aisyah sama sekali tidak memarahinya. Dan berbicara dimarahi, selain Aisyah, Ares pun sangat jarang dimarahi oleh ayahnya. Namun bedanya Ares tidak terlalu dekat dengan ayahnya, karena selalu berpergian berhubung merupakan orang penting yang sangat dihormati. Sampai-sampai Ares percaya akan perkataan Lucy bahwa ayahnya tidak akan peduli kepada anak-anak yang tidak berprestasi. Sehingga terkadang Ares merasa rendah diri karena dirinya yang tidak sehebat kakaknya, terutama Lucy. Namun walau begitu, Ares pun paham bahwa ayahnya adalah orang yang sangat penyabar. Karena senakal apapun dirinya, ayahnya jarang marah walau ketiga ibunya mengomel atau menghukumnya. Bahkan terkadang ayahnya memujinya ketika mengakui kesalahan dan memintanya tidak memaksakan diri saat berlatih. Namun karena itu justru Ares takut kepada ayahnya karena tidak bisa membayangkan apa yang terjadi apabila sampai marah. Karena pernah dirinya kesal karena akan dijodohkan dengan salah satu anak Ariel, Ares tidak berani mengeluh atau melawan karena takut ayahnya marah. Karena bagaimanapun Ares sering mendengar betapa menakutkan ayahnya ketika bertarung. Mengesampingkan ayahnya, apabila membicarakan jodoh, maka yang muncul di kepalanya adalah Aisyah atau bibinya sendiri. Walau sosoknya bagai kakak atau bahkan ibu keempatnya, namun Ares merasa bahwa Aisyah adalah gadis yang istimewa baginya. Karena selain selalu bersamanya semenjak kecil, Aisyah tidak pernah memarahinya sebandel apapun dirinya. Di sisi lain, Ares menganggap Aisyah adalah sosok sempurna yang bisa menyelesaikan apapun tanpa kesalahan. Dan hal tersebut menjadi doktrin dalam pikiran Ares, di mana Ares berpikir bahwa dirinya akan baik-baik saja selama Aisyah berada di dekatnya. Hingga pada ulang tahun ke-10-nya, Ares mendapat pedang dari ibunya yang berpesan untuk menggunakannya demi melindungi orang yang disayanginya.
Sehingga secara spontan Ares memandang Aisyah dan Aisyah memandang balik, walau hal tersebut membuat Ares malu. Hingga suatu kemudian akhirnya Ares menyatakan perasaannya dan berkata ingin menikahi Aisyah. Di mana Ares bersikeras bahwa perbedaan usia bukan masalah karena selama ini dirinya menyukai Aisyah. Walau berkata menyukainya juga, namun kala itu Aisyah menahan diri karena tahu akan ditentang. Namun tetap saja momen tersebut menjadi titik awal di mana hubungannya dan Ares berubah. Karena akhirnya Aisyah tetap menerima Ares, namun menyembunyikannya dari semua orang. Sehingga tanpa disadari Ares seringkali asik-asik dengan Aisyah hingga suatu saat dipergoki oleh Rudeus. Mengesampingkan Ares dan Aisyah yang tentu terkejut, kala itu Rudeus yang melihatnya terus berharap bahwa Ares hanya sedang memijat Aisyah. Bahkan kala itu Rudeus tampak begitu pucat, sampai-sampai Ares teringat dengan Rudeus yang depresi ketika bertengkar dengan Paul. Sementara Ares diam tertunduk, Aisyah beralasan dirinya memberi praktik pendidikan seksual kepada Ares. Karena kemungkinan Ares akan populer di kalangan wanita, sehingga dirinya tidak ingin Ares mencoreng nama keluarga sebagai putra sulung Rudeus. Sementara Aisyah bersikeras bahwa semua itu dilakukannya demi kehormatan keluarga, Rudeus yang tidak ingin marah hanya bisa menahan sakit hatinya. Karena sedari tadi Aisyah memperlakukannya seperti orang asing, padahal Rudeus sendiri selalu menganggapnya sebagai adik kesayangan. Bahkan di saat Rudeus tidak ingin menggali kesalahan Aisyah, Aisyah terus mengelak dan mempermainkannya dengan kecerdasannya. Hingga akhirnya Silpi maju dan meminta Aisyah untuk memberi praktik tersebut kepada Sik juga. Sementara Aisyah mulai kelabakan karena Silpi membongkar kebohongannya, Ares mulai menghajar Ares habis-habisan sebelum akhirnya Aisyah menghalangi. Yang mana Ares kecewa dengan Ares yang sembunyi di balik Aisyah padahal selalu diajari untuk menjadi pria yang jantan. Sehingga akhirnya Ares mengaku menyatakan cinta kepada Aisyah, dan Aisyah pun berkata menyukai Ares semenjak dilahirkan dan bersedia menunggu hingga Ares dewasa. Namun walau memahami apa yang terjadi, kala itu Rudeus tidak memberi restu karena hati kecilnya menolak. Dan pernyataan tersebut membuat semua terkejut karena tidak mengira Rudeus akan menolak begitu saja. Namun tentu keputusannya bukan tanpa alasan, karena Rudeus takut hal tersebut akan menjadi buruk. Karena walau Aisyah bisa melakukan segalanya, hal tersebut malah membuat Ares bergantung dengannya hingga sulit menjadi mandiri. Sehingga Rudeus ingin Ares menyelesaikan pendidikannya untuk belajar menjadi dewasa terlebih dahulu. Namun karena tidak bisa menjelaskan dengan baik, maka Rudeus hanya berkata dirinya tidak suka hubungan tersebut. Sehingga Aisyah kembali mendebatnya dan hal tersebut membuat Rudeus yang sakit hati membentaknya walau tidak ingin. Sementara Rudeus sendiri tidak mengerti mengapa dirinya begitu jijik atas hubungan tersebut, Aisyah pun akhirnya memilih untuk menyerah. Begitu Aisyah pergi, Silpi bercerita dirinya menyadari ada yang aneh di antara Aisyah dan Ares semenjak lama. Namun yang tidak diduganya adalah Aisyah begitu bersikeras, sampai-sampai baru kali ini Rudeus tampak begitu marah. Sementara itu Ares tahu bahwa Ares menyukai seorang gadis, walau tidak menyangka gadis itu adalah Aisyah. Namun yang terpenting, Ares akan melanjutkan sekolah ke Asura, dan hal tersebut sempat membuatnya teringat ketika Paul memisahkannya dari Silpi. Sehingga Rudeus berharap Ares dapat belajar menjadi mandiri dan mungkin menemukan cinta baru di Asura. Namun keesokannya, Ares dan Aisyah menghilang dengan sebuah surat yang menjelaskan bahwa mereka memilih kawin lari. Sehingga Rudeus langsung berlari mengelilingi kota untuk mengejar, walau apa yang didapatnya hanya informasi palsu yang disebar pegawai PT Rudo yang mengkhianatinya. Sehingga Rudeus meminta bantuan Akademi Sihir, Guild Petualang, Druidjet, perusahaan Zanoba, Ariel dan prajurit Asura, Cliff dan kerajaan Milis, kerajaan Raja Naga, Hutan Agung, Raja-Raja Iblis, hingga Atove untuk mencari Ares dan Aisyah. Bahkan kala itu Orsted sampai rela ikut mencari dan meminta bantuan kepada Perugius yang tidak terlalu disukainya.
Namun sayang, Aisyah terlalu pintar dalam menghilangkan jejak, sehingga Firdaus gagal menemukannya seakan telah lenyap di telan bumi. Dan selama itu Firdaus mendapat banyak pelajaran, di mana dirinya terlalu keras karena ternyata pernikahan bibi dan keponakan sangat wajar di sana. Walau nasihat tersebut berasal dari Zanoba si pecinta patung dan si Raja Cabul Ariel, namun setidaknya Firdaus sadar bahwa dirinya harus berbicara dengan Ars dan Aisyah lagi. Singkat cerita, setengah tahun berlalu dengan keadaan yang kacau, di mana selama itu Lilia jatuh sakit karena merasa bersalah, dan semua orang kecuali Lara masih merasa cemas dan depresi. Namun karena kehidupan terus berjalan, Firdaus terus menjalankan misi agar usahanya dan Orsted tidak sia-sia begitu saja. Selain itu, pernah juga Firdaus berkonsultasi dengan Nana Hoshi ketika baru saja dibangunkan. Namun Nana Hoshi malah mengingatkan masa lalunya yang ternyata kurang lebih sama seperti yang terjadi saat ini. Di mana dulunya Firdaus seringkali iseng merekam dua anak gadis saudaranya dengan menyembunyikan kamera di kamar mandi. Padahal saudaranya tersebut sangat baik dan peduli kepadanya, sampai rela membantunya berdiri ketika orang tuanya meninggal. Namun ketika melihat gambar putrinya di komputer, tentu saudaranya marah dan menghajarnya hingga ditendang dari rumah. Sehingga Firdaus pun paham mengapa dirinya merasa jijik kepada Ars dan Aisyah, karena itulah yang dirasakan saudaranya kala itu. Namun setidaknya Firdaus bersyukur tidak menghajar Aisyah dan masih memiliki kesempatan berbicara dan meminta maaf kepada Ars dan Aisyah. Namun tetap saja untuk luka di hatinya, Firdaus tidak yakin dapat disembuhkan hingga kapanpun. Di sisi lain, ketika kabur, Ars setuju untuk kawin lari dengan Aisyah sembari membawa pedang pemberian ibunya. Walau takut, namun Ars bisa menangani semua masalah berkat ajaran orang tuanya. Namun walau begitu, Ars tidak menyesali keputusannya dan bahkan merasa semakin puas dari hari ke hari. Karena setiap hari dirinya bisa hidup bersama Aisyah, melakukan pekerjaan yang bisa dikerjakannya, berlatih sihir dan pedang sebelum akhirnya asik-asik sampai puas di malam hari. Walau tampak indah, namun hal tersebut hanya berlaku bagi Ars. Karena Aisyah yang selalu tersenyum, nyatanya tenggelam dalam ketakutan apabila Firdaus sampai menemukannya. Walau bersama Ars dan para pegawai PT Rudo yang berkhianat, namun Aisyah paham betul bahwa Firdaus dapat membantainya dengan mudah. Di sisi lain, akhirnya Firdaus mengetahui keberadaan Ars dan Aisyah setelah hampir 1 tahun, di mana mereka tinggal di suatu gubuk di desa terpencil di Milis, yang saking terpencilnya desa tersebut tidak berada dalam peta. Di mana ketika tiba, Firdaus langsung dihadang Ars yang sudah mengangkat pedangnya dengan nafsu membunuh. Walau Firdaus sudah menyesali apa yang terjadi, namun seperti yang diduga, Ars tidak menyesali apapun. Sehingga Firdaus mempertanyakan apa yang sebenarnya telah dirubah Ars selama setahun ini. Sementara Ars bersikeras akan melindungi Aisyah, Ars pun maju dan langsung menghajarnya. Walau Ars sempat melukai kakinya, namun Ars terus menghajarnya hingga Firdaus yakin Ars akan tewas. Karena setelahnya Ars kehilangan pedang lengkap dengan tangannya, dan Ars terus menghajarnya walau tanpa menggunakan pedang agar adil. Dan dalam waktu yang singkat, Ars pun tidak bisa melawan lagi dan hanya bisa merangkak menuju gubuk tempat Aisyah berada. Sementara itu, Ars dan Firdaus hanya diam memandanginya tanpa merasa sedikit pun khawatir, karena Ars telah menentukan pilihannya sendiri. Dan singkat cerita, akhirnya Ars tumbang di atas kubangan darahnya sendiri setelah menangis putus asa karena kalah. Sementara Silpi menggunakan gulungan sihir penyembuh tingkat raja untuk menyambungkan tangan Ars, Firdaus memujinya karena tidak mati di tangan Eris. Namun sama seperti Eris, Firdaus pun kecewa dengan Ars yang berpikir bahwa cinta berarti mengorbankan dirinya tanpa memikirkan perasaan yang akan ditinggalkannya. Karena seputus asa apapun dirinya, Firdaus selalu ingin hidup bersama keluarganya walau harus merengek kepada Orsted. Dan hal tersebut yang tidak dimiliki Ars, yaitu tahu kapan harus menyerah karena kenaifannya. Mengesampingkan Ars, Firdaus pun memasuki gubuk dan melihat Aisyah yang terbaring lemas.
Dengan perut buncitnya, Aisyah tampak kurus dengan lingkaran hitam di matanya. Selain itu, Aisyah pun menggigil ketakutan ketika melihat Rudeus dan langsung memohon untuk mengampuni Aris dan anaknya. Karena dari sudut pandangnya, Rudeus tidak akan segan membantai ribuan orang yang mengkhianatinya. Karena Aisyah pun paham betul bahwa Rudeus bisa menghancurkan banyak gunung dan membakar banyak hutan demi keluarganya. Walau sebenarnya Rudeus hanya diam dan sudah berniat memaafkan, namun kala itu Aisyah sudah tenggelam dalam ketakutan akibat segala hal yang dilakukannya. Karena di pandangannya Rudeus tampak marah seperti ketika melawan Orsted, padahal sebenarnya Rudeus tampak tenang sama seperti ketika menghadiri pernikahan Non. Dimana ketika Rudeus memaafkannya karena alasan masa lalunya, ternyata Aisyah sudah tahu mengenai kehidupan sebelumnya. Karena ternyata pernah dirinya mendengar perbincangan Nana Hoshi dan Orsted. Sehingga Rudeus menceritakan kehidupannya tersebut sebelum Aisyah bercerita bagaimana keputusasaannya membuatnya yakin akan terus hidup dalam kesengsaraan bersama Ars selamanya. Karena bagaimanapun selama ini dirinya terus mengendalikan Ars seperti boneka, namun boneka itu lemah yang tidak akan cukup untuk melindunginya. Sehingga sekali lagi Rudeus menjelaskan bahwa dirinya memaafkannya sehingga kisah kawin lar tersebut selesai dengan Aisyah yang menangis dan Ars sekarat. Namun masalah belum selesai karena Ars dan Aisyah harus menyelesaikan segalanya. Pertama, ketika pulang tiba-tiba Lilia muncul sembari membawa pisau dapur untuk menyerang Aisyah. Di mana setelah ditenangkan, Lilia diminta untuk berbicara dengan Ars dan Aisyah walau terdapat banyak jeritan dan teriakan hingga 6 jam lamanya. Namun akhirnya Lilia pun pasrah dan kembali dengan wajah yang lelah dan pucat seakan hampir pingsan. Selanjutnya Aisyah dan Ars meminta maaf kepada semua orang, di mana Lucy dan Non terus memelototinya dengan penuh amarah karena menyusahkan. Terakhir, Aisyah dicoret dari keluarga Gerard dan dilarang menemui anaknya hingga Ars dewasa. Di mana Aisyah pun diasingkan di Asura untuk bersekolah sehingga bisa dikatakan bahwa hukumannya cukup ringan. Sementara itu, anak yang terlahir pun diberi nama Leroy Gerard, di mana Leroy menyukai Opie seperti Ars. Karena setiap Aris memeluknya, Leroy akan tampak senang seperti Ars dulu. Sehingga tanpa terasa, kini Rudeus sudah menjadi kakek, padahal beberapa tahun lalu Aris baru melahirkan Christina. Namun karena itu Rudeus takut Leroy akan menyukai salah satu bibinya seperti Ars, hingga Rudeus harus menjadi kakek buyut di usia 40-an. Di sisi lain, kemarahan Lilia sedikit terobati dengan keberadaan Leroy yang tampak dimanjanya karena tidak percaya akan memiliki cucu. Sementara itu, Ars yang sudah menjadi ayah di usia 12 tahun pun mau tidak mau harus merawat Leroy sendirian karena tidak ada alasan bagi Ars untuk tidak bertanggung jawab. Singkat cerita, 4 tahun berlalu dan akhirnya Ars lulus dari sekolah. Di mana Ars sudah tumbuh cukup dewasa berkat segala yang terjadi dan dapat melindungi dirinya dengan kemampuannya sendiri. Karena kalau itu Ars sudah menguasai teknik pedang level Saint serta sihir air dan api level lanjut. Sehingga Rudeus mengizinkannya untuk pergi ke Asura dan menikahi Aisyah yang kini bekerja untuk Ariel setelah mendapat banyak pendidikan karakter. Namun ternyata Ars hanya menjemput Aisyah untuk pulang karena memutuskan untuk menetap dan membeli rumah di Saria. Sehingga semenjak itu keluarga kecil Ars kembali berkumpul setelah apa yang terjadi. Di mana Ars pun bekerja menjadi bawahan Orsted yang seringkali ditugaskan keliling dunia bersama Aisyah. Walau dapat menjalani hidup lebih baik dibanding sebelumnya, namun tentu tidak semua orang akan memaafkannya. Karena andai Rudeus tidak pernah mau memaafkannya, bukan tidak mungkin Ars akan merasakan apa yang dirasakan Rudeus dulu. Belum lagi dengan Aisyah yang akan tenggelam dalam ketakutannya seumur hidupnya akibat berbagai masalah yang diciptakannya karena nafsunya sendiri. Namun yang terpenting, masalah bisa diselesaikan karena setiap orang memiliki hak untuk berubah asalkan tidak diulangi.
Dan dalam kasus Ars sendiri semua berakhir baik, karena nantinya suatu waktu di masa depan cucunya akan ikut berjuang demi Rudeus, yaitu seorang gadis bernama Varys yang tampak mirip dengan Aerys yang menjadi satu-satunya cicit Rudeus yang muncul di masa depan, yaitu yang membangunkannya di saat terakhirnya, sehingga Rudeus memberi gelang anti-hitogaminya untuk Varys. Dan apabila semua keturunannya berhasil mewujudkan ilusi hitogami, maka kelak Varys akan bersama Lara dan Orsted untuk mengalahkan hitogami.